application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kemungkinan besar Hasto akan ditahan minggu ini. Ya, antara Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu bahkan ya, kita lihat. Itu satu. Kemudian kita lihat entar tentang acara HUT Gerindra yang ke-17 ya. Di mana akhirnya Ibu Megawati tidak dapat menghadiri undangan dari Gerindra dengan alasan sedang umroh ya. Jelaslah karena dia tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi di acara itu pastinya. Maka dari itu dari Vatikan Ibu Mega umroh sehingga alasannya tepatnya bisa saya lagi umroh gitu. Padahal ya dia mau menghindari Jokowi lah pasti itu ya. Nah kita lihat nanti di acara itu Pak Prabowo dengan lantangnya memekikan hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Artinya, usaha-usaha mengadu domba Prabowo dengan Jokowi dan dengan Fufu Fafa yang dibilang itu adalah Gibran, gagal maning, gagal total. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, nanti Anda simaklah video saya ini sampai akhir. Dan jangan di-skip supaya Anda mendapatkan pengertian yang utuh. Oke, seperti biasa, yang ringan dan yang lucu mau lewat dulu nih, ya. Kita lihat yang pertama dulu, ini yang berhubungan dengan efisiensi, ya. Nah, ini Partai Sosmed mencuit begini, efisiensi, makhluk apaan tuh? Gitu, ya. Maksudnya, dia menyindir justru di sini fakta yang terjadi pada suatu hari di mana ada turnamen e-sport Mobile Legends yang terjadi di hari kerja. Pesertanya para ASN, aparatur sipil negara. Nah inilah yang seperti ini kalau mau di PHK, monggo. Orang lagi kerja, dia main Mobile Legends, turnamen. Nah ini dia, oke? Kemudian, di video saya sebelumnya kan sudah saya bahas mengenai pidato Sri Mulyani ya, yang menjelaskan bahwa beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar ya untuk para mahasiswa yang sejumlah 14,6 triliun tak kena efisiensi. Ya kan? Sudah saya jelaskan video ini. Nah, kenapa? Karena sebelumnya Kemendikti sudah seperti memberitakan KIP para mahasiswa itu tidak aman, kena pangkas ya. Nah, di sini Detik memberitakan bahwa Kemendikti sekarang pastikan KIP kuliah aman, tak dipangkas, yang merupakan katanya efek efisiensi anggaran. Oleh karena itu, ini ada cuitan dari Andrew Chan ya, bilangnya begini, makanya kalau ada berita tunggu dulu 1-2 hari sampai beritanya jelas. Belum apa-apa sudah tweet sana sini dengan narasi kemana-mana. Tunggu dulu sampai hasil final baru komentar ya. Oke. Nah, sedikit mengenai IKN. Ini Himawari mencuit bahwa IKN itu adalah visi Soekarno. Ayahnya Megawati, mimpi Soeharto. Realisasinya Jokowi. Nah, PDIP Perjuangan dulu dukung IKN. Kita lihat bukti-buktinya ya. Emak Banteng, Emak Bul bilang akan all out support. Ganjar Pranowo siap berkantor di KN. Sudah pernah saya bahas juga kan, ada di video saya sebelumnya. Kesemuanya lenyap hanya karena Banteng kalah dan nggak lanjut berkuasa. Sekarang semua buzzer dikerahkan untuk nyerang IKN. Nah di bawahnya ada beberapa berita tuh ya, kita lihat dulu 2 aja deh. Nah ini pertama,
Ya, itu berita 9 Juni 2023. Janji Megawati, gas pembangunan IKN era Jokowi jika PDIP menang lagi. Nah, PDIP kan menang lagi sebagai partai pemenang pemilu sebenarnya, walaupun pilpresnya kalah. Ya, harusnya Megawati menepati janjinya dong, yang harus didukung oleh semua kader PDIP, bukan justru menyerang. Ya, sekarang hampir semua kader PDIP ya nyerang IKN, bangkrak lah, bosen gitu dengernya ya. Padahal dulu janji mau gas. Nah, ini dia berita juga ketika Ganjar Pranowo mengunjungi IKN, yang mana dia disebut-sebut paling mirip Jokowi versi 3.0. Setelah kalah, kayaknya alergi dia sama Jokowi. Nah, mereka sebutnya Mulyono ya. Inilah dia ya. Oke, banteng ya. Nah, ini kita masuk nih mengenai Hasto. Ariana mencuit di sini bilang pra peradilan Hasto ditolak. Kita sudah tahu ya, kalah dia ya. Tapi strategi dari 1.000 pengacaranya mau mengajukan pra peradilan lagi. Ya, karena pra peradilan itu tidak bisa dibanding hasilnya. Ya, dia mau mengajukan pra peradilan lagi. Pertanyaannya, kalau kalah, ajukan lagi sampai 1.000 kali sesuai dengan 1.000 pengacaranya, kan nggak habis-habis. Tapi biarin aja lah, kita tonton aja komedinya ya. Tetapi yang jelas di sini, kan sebelumnya ada spekulasi bahwa Pak Prabowo sedang didekati oleh Ibu Mega. Salah satu dealnya adalah jangan menghukum Hasto. Nah, di sini terbukti bahwa spekulasi akan adanya deal-deal politik tampaknya sama sekali tak terbukti. Menyala presidenku, Pak Prabowo, kira-kira begitu ya. Jadi mantap ini, nggak ada urusan lah. Kalau kamu salah ya tanggung sendiri. Oke. Nah, kan ada video dulu kan yang viral tuh ya, ku menangis, yang video begitu kan Hasto. Nah, ini sedikit diplesetkan oleh Z ya, ku menangis yang dilakukan oleh Hesti Kristianti, ya maksudnya Hasto Kristianto gitu ya. Nah, ini dinarasikan ya, narasinya dirubah-rubah dikit sepertinya ya. Semesta menangis, Kiai menangis, kan gitu kan. Mak Banteng menangis, Said Didu menangis, Honoris menangis. Ya, Said Didu kan yang komplain soal pagar laut. Padahal Honoris, ya kader PDIP juga punya pagar laut ya di Bekasi. Kemudian Deddy Sitorus menangis, Denny Siregar, basernya menangis, Ganjar yang capresnya kala itu menangis, Puan nggak nangis katanya ya, hihihihi katanya, ini pasti ulah Mulyono katanya ya, asik. Oke. Kemudian Kampungan Nora mencuit ya, bahwa pasca peradilan Hasto ditolak hakim, kita tahu KPK menurut berita akan panggil tersangka Hasto Kristianto pekan depan, maksudnya pekan ini antara Senin sampai Sabtu ya, bahkan sampai Minggu lah kalau pekan depan. Beritanya kan beberapa hari yang lalu, oke? Nah, menariknya ini Alex mencuit, Kapitra, salah satu kader PDIP bilang, kalau keadilan tidak didapat di KPK, karena kemungkinan besar pasti begitu diperiksa sebagai tersangka dalam minggu ini, Hasto pasti ditahan. Dan itu adalah wewenang KPK, ya. Apalagi sudah diperkuat dengan keputusan pra-peradilan bahwa status tersangka Hasto itu sah. Udah, tinggal diperiksa aja sebentar, langsung kasih rompi orange. Ayolah, jangan lama-lama. Kemudian, Alex bilang juga, ayo gue dukung, cari keadilan di Rusia. Lu orang Indonesia masa cari keadilan di Rusia? Itu videonya yang kata disimpan, putar dong, supaya jadi bom waktunya tercapai gitu ya. Mana? Jangan cuma ancam-ancam seperti kentut kebo, katanya ya. Habis ditiup angin, hilang itu baunya. Mantap ya. Nah, inilah seperti biasa ya, Muhammad Guntur Romli yang saya bilang politisi yang tidak punya etika ya. Dia mencuit tanggapan kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Profesor Todung Mulya Lubis
terkait putusan pra-peradilan yang tidak menerima permohonan Hasto Kristianto. Dikatakan peradilannya tidak adil, bla bla bla, dan seterusnya akan mengajukan gugatan pra-peradilan lagi. Ya monggo Prof, ya. Oleh karena itu Mas Vel mencuit, panik lagi kalian sekarang ya, karena pra-peradilan ditolak. Kebayangkan peta politik di internal Banteng. Ada yang pro Hasto, ada yang tidak pro sama Hasto, ya. Bahkan di komentar salah satu video saya ada yang nyinyir, kenapa Hasto harus ditahan? Kan belum terbukti bersalah. Betul, dia harus menjalani persidangan yang sebenarnya, bukan lagi pra-peradilan. Di situ yang akan membuktikan dia benar-benar bersalah atau tidak. Tetapi dengan status tersangka, iya dia bisa ditahan. Gimana sih, dungu banget ya. Oke. Oleh karena itu, Partai Sosmed membuat polling tentang siapakah aktor drama nomor 1 di Indonesia. Pemenangnya Hasto Kristianto, 72%. Mengalahkan Reza Rahadian. Oke. Kemudian, nah ini yang menarik nih. Ya. Beredar hoax ya setelah acara HUT Gerindra ke-17 itu, narasinya adalah ketika Pancasila itu diucapkan, ada insiden penghapusan sila keempat. Maksudnya sila keempat itu nggak dibacakan ya di HUT Gerindra. Ya, mungkin memang nggak mau memimpin rakyat dengan bijaksana lagi, gitu kan hoaxnya. Nah, ini faktanya. Nanti kita lihat ya, ada video versi hoax di mana sila keempat seakan-akan tidak dibacakan. Ya karena dipotong sama buzzer. Nanti kita lihat juga versi aslinya di mana sila keempat dibacakan. Oke? Ya kita dengar dulu versi hoaxnya ya biar Anda ngerti. Yuk kita lihat versi hoaxnya. Yuk. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari situ Anda bisa lihat sengaja dipotong, seakan-akan sila keempat lupa atau sengaja tidak dibaca. Mari kita lihat versi yang aslinya yang tidak dipotong. Yuk. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya, di sini di versi aslinya tidak ada pemotongan dari sila keempat. Dengan kata lain, sila keempat dibacakan, tapi di versi hoax dihapus. Ya, jelas ya, jahat banget ya. Oke. Nah, menariknya apa lagi? Di dalam sambutan Pak Prabowo di acara itu, dia memekikan hidup Jokowi dengan lantang. Ya, jadi di sini Partai Sosmed bilang, nah pasti PDIP nggak suka nih. Anda ngerti kan maksudnya? Nah kemudian Stephen ya juga mencuit, gimana nih guys? Apa yang mau diharapkan? Maksudnya dia menyindir para buzzer inilah ya, para buzzernya PDIP. Atau mungkin di sini justru dia menyindir Prabowo kali ya, saya nggak tahu lah. Tapi intinya di sini juga menayangkan penggalan video di mana Pak Prabowo teriak hidup Jokowi di acara HUT Gerindra ya. Nah, kita lihat nih videonya, menarik. Yuk. Hidup Jokowi!
Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saya sangat terharu mendengarkan video ini, menyaksikan video ini. Inilah potret dua negarawan yang mengerti balas budi. Pak Jokowi membalas budi Prabowo yang menjadikan dia jadi gubernur DKI. Karena pada waktu itu sebenarnya Ibu Mega maunya Fauzi Bowo. Ya. Tapi Prabowo lah yang berhasil menyatukan Jokowi dan Ahok menjadi gubernur DKI pada waktu itu. Maka dari itu, meskipun Pak Prabowo dikhianati dengan perjanjian batu tulis dan dikalahkan oleh Jokowi 2 kali dalam pertempuran yang sengit, tapi Pak Jokowi akhirnya meminta Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanannya dan akhirnya mendukung Pak Prabowo yang dulu dikhianati dengan perjanjian batu tulis oleh PDIP sehingga gagal menjadi presiden ke-7. Jadilah dia presiden ke-8 dengan dukungan Jokowi. Oleh karena itu, petikan tadi juga menunjukkan Prabowo ini adalah juga negarawan yang tahu balas budi, ya. Dan dia memekikkan hidup Jokowi setidaknya 2 kali tadi, ya. Dan diiringi dan ditutup dengan nyanyian terima kasih buat Pak Jokowi. Kurang apa coba? Oke, mantap ya. Nah, oleh karena itu, Eprilika Firamli bilang adu domba Pak Prabowo terhadap Jokowi gagal, terhadap Fufu Fafa gagal. Apa nggak capek kalian? Maksudnya dia nanya para basernya PDIP gitu ya. Sekedar menerima kenyataan bahwa kalian kalah susah banget ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terus bersama. Menangislah sampai 5 tahun ke depan ya. Sudah, ini bukti. Lu mau adu domba kayak apa? Fufu Fafa kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu renggang. Sudahlah ya, gagal lu. Nah, di sini Pak Jokowi bikin joke nih, ada videonya, cuman nggak usah lah ditayangkan ya. Pak Jokowi bilang, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-kali lu nyalain Pak Prabowo. Nggak berani kan? Nah, kena lo. Oke? Nah, kemudian Pak Prabowo juga dalam rangkaian pidatonya itu, dia juga menanggapi rumor atau hoax yang bilang Pak Prabowo itu dikendalikan Pak Jokowi. Seakan-akan bocor halus kan bilang ada matahari kembar nih, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi gitu ya. Nanti wah nggak bagus nih negara. Oleh karena itu Prabowo bilang, nanti ya kan, dan sudah terjadi juga. Saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe, endasmu. Rasain lo. Nah, kemudian di dalam pidatonya juga, Pak Prabowo menyinggung ada asing gitu ya, dengan modal besar yang mau menguasai media. Ya sudah kita tahu lah, media tempe itu ya, yang sekarang sedang sekarat karena USAID ditutup. Nah, jadi di sini memang tidak disebut namanya, tapi kita tahu lah ya. Jadi habis kalian kalau berani macam-macam di era Prabowo ya. Ini adalah presiden ex-militer yang punya insting mengintai musuh dengan akurat ya. Hati-hati ya. Oke. Nah, kemudian di CNBC ya memberitakan juga bahwa ketika Prabowo berbicara di forum dunia, dia mengakui bahwa korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Ya, karena dia sebut juga
di lingkaran saya, dia mengakui banyak orang-orang atau oknum-oknum korup. Tapi hati-hati, akan disikat satu persatu ya. Oke, ini menarik lagi nih ya. Ada konglomerat Amerika Serikat namanya Ray Dalio. Di Forum International World Government Summit yang dilakukan 13 Februari lalu di Dubai, dikatakan bahwa Presiden Prabowo itu berpotensi membuat perubahan signifikan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Presiden Deng Xiaoping dan Perdana Menteri Modi di India. Jadi rakyat cerdas RI pun meyakini itu. Oke? Salam cerdas Indonesiaku. Kan gitu ya. Nah, kemudian di dalam rangkaian HUT Gerindra ke-17 itu, ya, Jokowi mendukung Prabowo maju lagi nanti di Pilpres 2029. Sangat bagus katanya. Dukung penuh. Nah, jadi siap-siap kalau nanti Pak Prabowo menang lagi di Pilpres 2029. Nah, anak-anak Abah dan kaum lowbat 16% yang masih nggak terima, siap-siap bersedih hati 10 tahun ya dari sekarang. Oke. Nah, beritanya ya begini ya. Mendukung jika Pak Prabowo kembali mencalonkan diri ya dalam pemilu 2029 yang akan datang ya. Dan dia juga menyambut positif di acara itu Pak Prabowo ditunjuk lagi menjadi Ketua Umum Partai Gerindra dalam Kongres luar biasa yang dilakukan Kamis lalu ya. Nah, oleh karena itu Radio El Sinta bilang, menurunkan berita lah maksudnya ya. Nah, di situ ada video sebelumnya yang Pak Prabowo intinya bilang begitu, bahwa dia bersedia dicalonkan lagi untuk tahun 2029. Tetapi dia bilang, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu calonkan saya. Fair dong. Wah, gentleman ini. Kalau program saya yang saya janjikan tidak berhasil, jangan calonkan saya ya. Malu saya. Ya, tapi kalau berhasil ya silakan, saya terima, begitu maksudnya. Nah, inilah menurut saya sesuatu pidato yang elegan ya. Ya, jadi semoga video ini bisa menepis segala macam hoax yang beredar terakhir ini, khususnya penyebutan sila keempat yang dihilangkan. Padahal itu ulah para buzzer ya, yang sengaja memotong video itu dan ditayangkan. Tadi Anda sudah lihat aslinya ya. Dan juga pekik hidup Jokowi di HUT Gerindra itu ya, yang membuyarkan usaha-usaha mengadu domba Jokowi dengan Prabowo dan juga Pak Prabowo dengan Fufu Fafa yang gagal total. Oke? Jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan, mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka boleh tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.